Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Panza dengan NPM B1A022122. Saya merupakan mahasiswa pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patologi sosial yang dimana dosen pengampunya Bu Hilda Masari SHMH. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan melalui infografis singkat. Pembahasan pertama itu mengenai definisi umum tentang apa itu patologi sosial. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri patologi sosial. Yang ketiga, saya akan menjelaskan ruang lingkup patologi sosial. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan upaya pencegahan atau upaya yang bisa dilakukan untuk memberantasi patologi sosial tersebut. Nah, untuk lebih detailnya, mari simak video saya dan mari ikutin saya. Saya akan menjelaskan mengenai definisi patologi sosial. Nah, dalam etimologi atau dalam bahasa, patologi sosial ini berasal dari kata pathos atau penyakit dan juga logos yaitu ilmu. Berarti ilmu tentang penyakit sosial. Sedangkan kalau misalnya kita melihat dari terminologi atau istilah, patologi sosial ini merupakan suatu gejala-gejala sosial yang dipandang sebagai penyakit masyarakat karena bertentangan dengan nilai, bertentangan dengan norma, dan bertentangan dengan hukum. Yang dimana hal tersebut nantinya dapat membahayakan keteraturan sosial. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat ahli. Salah satu ahlinya itu adalah Kartini Kartono yang menjelaskan bahwasannya patologi sosial ini merupakan semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma, baik norma sosial, norma kesopanan, norma hukum, ataupun lebih dari itu. Baiklah, ketika kita sudah mengetahui tentang istilah patologi sosial ini secara terminologi ataupun secara etimologi, selanjutnya kita mengenal patologi sosial ini dari sisi sosiologi hukumnya. Nah, jadi patologi sosial ini merujuk pada bentuk-bentuk penyimpangan dari norma sosial dan hukum yang merusak keseimbangan masyarakat dan menimbulkan masalah sosial. Yang dimana jika kita mengambil definisi dari Jonos Kanto, ia menjelaskan bahwasannya masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang bisa membahayakan kelompok masyarakat, bisa membahayakan kelompok sosial. Nah, masalah sosial ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu perkembangan manusia, yang kedua perilaku menyimpang, dan terakhir kenakalan remaja dan kekerasan konflik dan keseimbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis patologi sosial. Nah, jenis-jenis patologi sosial ini ada 4. Yang pertama itu perilaku yang bertentangan dengan norma hukum ataupun norma sosial. Nah, jadi patologi sosial ini mencakup segala bentuk tindakan yang melanggar aturan hukum maupun nilai-nilai sosial yang disepakati masyarakat. Tindakan yang bisa dianggap sebagai suatu permasalahan atau suatu penyakit itu nantinya bisa harapannya itu kolektif tentang perilaku yang baik, tertib, dan juga benar. Contohnya pencurian, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, perilaku asusila, perundungan, hingga tindakan vandalisme. Nah, selanjutnya yang kedua jenisnya itu bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Fenomena patologi sosial sering menciptakan ketidaknyamanan, kecemasan, serta rasa tidak aman di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi ragu terhadap stabilitas sosial karena perilaku menyimpang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak rasa saling percaya. Misalnya, kita melihat maraknya geng motor. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam kasus tersebut, ini berpengaruh bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Masyarakat yang merasa ketakutan dan juga merasa tidak nyaman. Selanjutnya, jenis yang ketiga menimbulkan kerugian bagi individu maupun kolektif. Patologi sosial tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada korban dan masyarakat luas. Kerugian ini dapat berupa kerugian fisik, psikologis, ekonomi maupun netral. Contohnya itu seperti korban bullying yang mengalami trauma dan penurunan prestasi. Nah, hal tersebut nantinya bisa menimbulkan kerugian terhadap individu, terhadap korban yang dibully, dan hal tersebut juga berbahaya kepada pelaku. Nah, selanjutnya jenis keempat membutuhkan intervensi. Maksudnya ini intervensi dalam sosial maupun hukum. Nah, karena patologi sosial ini mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, maka penanganannya pun perlu memerlukan intervensi dari berbagai pihak. Nah, intervensi sosial mencakup pendidikan, konseling, pemberdayaan masyarakat, serta program pencegahan. Jika misalnya intervensi hukum itu mencakup penegakan sanksi pidana, ada di dalam peraturan daerah, biasanya ada dalam peraturan daerah, hingga kebijakan nasional untuk mencegah dan menindak perilaku menyimpang. Nah, pendekatan tersebut merupakan suatu sumber masalah yang ada di dalam patologi sosial. Biasanya itu
masalahnya ini berbentuk kompleks, bisa berbentuk ekonomi, keluarga, pendidikan, maupun lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup patologi sosial. Nah, di dalam patologi sosial, ruang lingkupnya ini pertama itu penyimpangan moral dan juga etika. Nah, jadi ruang lingkupnya ini mencakup perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral universal maupun etika sosial yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan moral biasanya terjadi dikarenakan seorang pelaku ini hilangnya kontrol diri terhadap dirinya sehingga dia mengakibatkan dia bertindak melakukan suatu kejahatan. Yang kedua, penyimpangan ekonomi. Nah, meliputi seluruh tindakan yang mengganggu sistem ekonomi masyarakat dan menimbulkan kerugian material atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Yang ketiga, penyimpangan hukum. Ini mengacu pada tindakan yang secara jelas melanggar aturan hukum positif yang berlaku di suatu negara. Nah, penyimpangan ini termasuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana atau administrasi. Salah satu contohnya itu adalah pencurian, penganiayaan, tentunya suatu tindak pidana yang ada di dalam KUHP. Kalau misalnya itu kita mengambil dari negara Indonesia. Yang keempat, penyimpangan politik dan juga birokrasi. Nah, ruang lingkup ini mencakup perilaku menyimpang yang terjadi dalam sistem politik, pemerintah, dan lembaga birokrasi. Yang kelima, penyimpangan sosial budaya. Nah, di dalam penyimpangan sosial budaya ini berkaitan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial, adat istiadat, maupun nilai budaya yang dianut dalam masyarakat. Penyimpangan sosial budaya ini sering bermula ketika adanya perubahan sosial yang cepat, konflik antar generasi, atau pergeseran nilai. Yang dimana kalau misalnya kita lihat pada zaman sekarang, contohnya itu seperti gaya hidup yang hedonis, adanya budaya kekerasan, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan patologi sosial ini jika menggunakan upaya preventif. Nah, yang pertama itu dalam lingkungan keluarga, upaya yang bisa dilakukan yaitu kita bisa menerapkan pola asuh. Orang tua bisa menerapkan pola asuh yang demokratis, yang penuh kasih sayang, komunikasi terbuka, dan disiplin yang wajar. Serta di dalam keluarga tersebut haruslah menanamkan nilai moral, etika, dan kebiasaan positif sejak dini sehingga nantinya anak-anak untuk generasi muda beretika dan juga bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan mengembangkan dirinya sehingga tidak terjerumus ke dalam tindak pidana. Selanjutnya di dalam lingkungan pendidikan, jika kita mengambil case-nya itu adalah sekolah, di dalam sekolah ini memiliki peran strategis dan membentuk karakter disiplin dan nilai sosial pada siswa. Nah, upaya yang bisa dilakukan di dalam dunia pendidikan atau dalam lingkungan pendidikan yang pertama itu integrasikan pendidikan yang berkarakter, anti bullying, dan nilai moral dalam kegiatan belajar. Serta di dalam lingkungan sekolah ini kita bisa menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan kondusif sehingga nantinya tidak ada suatu tindak pidana di dalam lingkungan sekolah. Seperti salah satu contohnya adanya tindakan bullying, kekerasan, ataupun pelecehan seksual yang bisa menakuti siswa di dalam sekolah tersebut. Yang ketiga, di dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan ruang interaksi sosial yang luas sehingga intervensi di tingkat komunitas sangat penting untuk mencegah tumbuhnya perilaku menyimpang. Nah, ketika kita sudah mengetahui kalau di dalam dunia masyarakat itu adanya perilaku menyimpang, maka perlu adanya upaya preventif untuk kita menangani hal tersebut. Yang salah satu upayanya yaitu menguatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan gotong royong di lingkungan warga. Selanjutnya kita juga bisa membangun kegiatan kepemudaan, menciptakan suatu nuansa yang harmonis, dan salah satu contohnya itu kita bisa membuatkan lapangan voli sehingga mereka bisa berolahraga, dan juga adanya sanggar seni yang ada kreativitasnya di dalam seni bisa dikembangkan melalui sanggar seni tersebut. Selanjutnya, di dalam negara dan juga pemerintah, dalam pemerintah inilah adanya upaya besar dikarenakan pemerintah ini berperan besar dalam menciptakan sistem sosial yang sehat melalui regulasi dan kebijakan publik. Nah, upaya yang bisa dilakukan yaitu menyusun dan menegakkan peraturan hukum yang melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penyimpangan, serta negara bisa meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, kesehatan mental, dan juga kesejahteraan sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, ada kurangnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.